Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Hyundai Grand Avega 1,4 tipenya GL Matic tahun 2011. Nah, bersama video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas nabrak, dan kilometernya tidak di reset ya. Oke, nah jika kita menyukai mobil second ya, atau misalnya kita berminat, yang pertama kali kita cek adalah kondisi tongkrongan ya, sama luar bodi. Nah, untuk mobil yang bagus itu dia tongkrongan mobil masih simetris ya, jadi tidak tidak miring ke kiri ke kanan. Nah, seperti itu. Nah, untuk memeriksa mobil bekas nabrak atau tidak, ini adalah nut ya. Nut adalah batasan-batasan antara komponen mobil. Nah, ini kita periksa satu persatu batasan-batasan mobil, terus habis itu juga pantulan di permukaan cat body. Nah, apabila mobil sudah kena benturan, sudah bekas direparasi, biasanya itu perbaikan tidak sempurna, jadi kelihatan bergelombang di cat. Terus habis itu juga nutnya sudah tidak simetris lagi. Nah, kita perhatikan sekeliling mobil. Nah, kita perhatikan semuanya, batasan-batasan nut, terus habis itu pantulan-pantulan bayangan yang ada di bodi mobil. Nah, oke. Dan jika kita merasa sudah cocok dengan bagian luar ya, bagian bodi kendaraan, nah sekarang kita masuk ke dalam kabin. Nah, ini kuncinya dia terpisah ya dengan remote, jadi coba kita buka dulu mobilnya. Nah, oke, mobil sudah kita buka, sekarang kita coba masuk ke dalam kabin. Oh, sorry, masih sebentar. Nah, oke, tadi kurang pencet. Nah, sekarang kita buka. Nah, oke, nah ini dia masih joknya masih orisinilnya, jadi masih fabric ya bahannya. Nah, jika kita masuk ke dalam kabin, kita perhatikan aroma yang ada di dalam kabin. Jika mobil sudah berbau apek, ada indikasi mobil sudah kena banjir, sebaiknya kita hindarin. Nah, oke, sekarang kita perhatikan juga di ini di bawah dashboard, apakah ada bekas karat atau tidak. Terus habis itu di masing-masing jok, bawah jok. Nah, terus habis itu juga di pedal, biasanya pedal ini pedal rem sama gas itu tingkat kehausannya berbanding lurus dengan pemakaian mobil. Nah, oke. Jika kita rasa mobil ini sudah cocok ya, aman. Nah, coba kita masuk ke dalam mobil. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita periksa dulu level oli, terus level air radiator ya, atau coolant. Terus habis itu juga kondisinya bagaimana. Terus habis itu di mesin-mesin ada rembes atau tidak. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, untuk mobil yang bagus dia nyalanya langsung jreng ya, jadi tidak ada berebet, langsung nyala. Nah, menunjukkan bahwa mobil ini dinamo starternya masih bagus. Terus habis itu pengisian aki juga masih oke. Terus habis itu getaran di mobil kita perhatikan juga, apabila mobil getarannya berlebih ya, jadi ada kemungkinan engine mounting sudah bermasalah seperti itu, atau mesin juga pincang. Nah, untuk mobil ini kilometernya di 17.000 2011, berarti 10 tahun ya, rata-rata sekitar 11.000 km pemakaian per tahun. Nah, kita perhatikan juga untuk mobil, apabila ini mobil, ini mobil kebetulan juga masih ada ya buku servisnya. Nah, ini adalah salah satu cara kita untuk memastikan bahwa mobil kilometer tidak di reset. Nah, di sini juga ada gantungan-gantungan oli sebelumnya, bisa kita lacak. Dengan kita perhatikan ini, kita bisa pastikan bahwa
kilometer mobil sesuai dengan dengan fisik ya, jadi tidak di reset seperti itu. Oke, sekarang kita periksa mesinnya ya. Ini buat buka mesin. Nah, oke. Nah, ini untuk door trimnya masih oke, lumayan, tapi di sini karena pemakaiannya agak sedikit pudar warnanya. Sekarang kita buka kacanya, dia sudah mirrornya sudah elektrik tapi belum retract. Nah, sealer pintu juga kita harus cek. Nah, di sini sealer pintu masih aman, masih bagus. Karena sealer pintu apabila sudah rusak, ada kemungkinan pintu direparasi. Apabila sealer tidak ada kemungkinan pintu sudah gantian. Seperti itu. Oke. Sekarang kita periksa mesinnya. Nah, untuk Grand Avega ini mengusung mesin 1400 cc 4 silinder. Nah, untuk meriksa mobil ini bekas banjir, kita bisa periksa dari komponen-komponen yang ada di mesin, ada bekas karat atau tidak. Terus habis itu kalau bekas nabrak kita bisa perhatikan di kap mesin. Ini juga ada sealernya masih aman. Terus habis itu, nah cuman di sini apron ketutup sama plastik ya. Untuk Hyundai Grand Avega ini kita bisa periksa juga sih sebenarnya, kita intip-intip. Nah, seperti itu. Di sini ada bekas ketokan atau tidak, ada bekas lasan. Nah, jika kita rasa udah aman, oke, berarti coba kita periksa yang bagian-bagian selanjutnya. Nah, apabila mencari mobil hatchback dengan kapasitas 5 penumpang ya, dengan mobil yang nyaman ya, jadi Hyundai ini memang apalagi sekarang dia sudah mengincar segmen mobil premium dengan kenyamanan yang bisa melebihin mobil Jepang seperti itu. Nah, dia pelek sudah diganti ya, jadi sudah tidak orisinil lagi. Cuman menurut saya sih peleknya lumayan ini sih stylish lah, warna hitam ya, jadi kelihatan kesannya gagah. Nah, sekarang sekarang kita periksa di baris ke duanya, belakangnya. Oke, nah ini posisi ngemudi saya tingginya 174 cm. Saya masih dapat ruang kaki yang lumayan. Oke. Nah, di sini juga sudah ada tiga senderan kepala yang bisa diatur ketinggiannya. Memang ukuran kacanya kecil ya, jadi visibilitas ke belakang sih memang agak kurang ya, karena dia bentuknya kayak semacam coupe. Nah, di belakang sini ini tidak ada cup holder di pintu. Nah, terus di sini ada ruang penyimpanan terbuka ya. Cup holder di sini aja ada 2 nih. Ini ada asbak. Bisa juga cup holder kalau dicabut. Sini juga nggak ada cup holder. Oke. Nah, terus ini lampu biasa, plafon juga masih oke, masih bagus. Nah, sekarang kita periksa bagasinya. Nah, untuk membuka bagasi ini di sini ada Ada buat ini tangan ya, buka di belakang lambang Hyundai-nya. Terus habis itu kita periksa juga sealer yang ada di pintu. Masih aman atau tidak, karena kalau sealer sudah nggak ada, berarti sudah ada kemungkinan bekas nabrak ya, mobil nabrak belakang. Nah, bagasi cukup besar ya untuk ukuran hatchback, jadi kompor medium 2 bisa ditaruh di sini. Ini juga ada pembatas untuk bagasi agar aman, tidak kelihatan dari luar. Nah, di bawah ini ada full size ya untuk ban, tapi dia peleknya masih kaleng. Kita bisa meriksa juga bekas banjir atau nabrak, ini ininya. Nah, dari sini ada yang aneh atau tidak, ada bekas karat, ada bekas ketokan seperti itu. Nah, dia juga ada lampu di bagasinya. Oke, sekarang kita tutup bagasinya. Nah, ini buat bensin ya, isi bensin ada di sini. Nah, di sini kita periksa juga door trim juga masih bagus, masih aman. Memang ini karena dia silver warnanya, jadi agak pudar ya, agak pudar sedikit. Sealer di pintu juga masih aman. Ini tampilan dari sebelah kiri. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ke sini, bagian pintu sebelah kiri.
Nah ini door trim juga masih oke. Nah di sini aja agak pudar warna ini silvernya. Di sini sealernya masih aman. Oke, nah ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Nah ini sekarang kita periksa dia mobil. Oh dia belum airbag, tapi di sini ada pengaturan buat audionya. Nah ini AC juga masih dingin. Terus ini dia tape biasa ya, dia belum ada LCD TV-nya. Ini untuk AC, nyelamatin AC, hazard. Ini defogger belakang, di sini untuk temperatur AC, di sini untuk kecepatan AC, di sini untuk ventilasi udara. Nah di sini untuk udara luar, udara dalam. Ini ada power outlet, ada dua ya, tapi satu ini buat ini rokok ya, jadi dua bisa sebenarnya. Nah ini kecepatan matic-nya, dia sudah ada tiptroniknya. Ini rem tangan, sini ada cup holder dua ya. Nah di sini ada cup holder juga di pintu, satu sama satu di sini. Oke, ini spion sudah ngatur kesilauan bisa. Nah di sini ada ada kaca juga, tapi nggak ada lampu. Kacanya udah agak retak ini kacanya. Udah retak. Nah di sini buat naro kartu ya. Kalau misalnya kartu e-tol, nah di sini juga ada kaca tapi tidak ada tutupnya. Oke, sip. Mungkin itu saja. Oh ini ada laci yang cukup besar, laci penyimpanan yang cukup besar. Oke, AC juga masih oke, masih dingin. Nah mungkin itu saja review saya mengenai Hyundai Grand Avega 1,4 tipenya GL Matic tahun 2011. Nah apabila berminat terhadap Grand Avega ini, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, deskripsi, terus harga kendaraan, alamat kami ada tercantum di video ini. Nah kami melayani pembelian dengan cash, dengan kredit juga bisa. Terus habis itu juga ada rekanan kami yang bisa melayani dengan kredit syariah. Tapi saya cek dulu Hyundai Avega ini masih bisa tidak pembiayaan dengan syariah. Nah di Zal Motor sendiri terletak di kawasan pusat otomotif Sentra Harapan yang area parkirnya luas. Jadi kita bisa test drive mobil sepuasnya. Karena apa? Karena dalam kita mencari mobil second, test drive itu wajib. Kita bisa merasakan karakter mobil apakah sesuai dengan kita. Terus habis itu juga performa mobil ya, dari mesinnya, terus kaki-kakinya, terus apalagi ini matic ya. Jadi kita kita periksa juga perpindahan maticnya ya, masih bagus atau tidak. Terus habis itu getaran-getaran yang ada di kabin juga kita bisa perhatikan apabila kita test drive kendaraan. Nah seperti itu. Oke. Nah mungkin itu saja video dari kami. Apabila menyukai video ini silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe di Zal Motor Channel. Dan juga lihat-lihat video-video kami mengenai ulasan-ulasan stok-stok lain yang tersedia di showroom kami. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.